Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami dalam Bulinkes edisi keempat. Perkenalkan, saya Ninik Farida Irawati. Saya Laila Yulianti. Kami berdua adalah fasilitator kelas pengasuhan positif GSM Putra Lindungi Bantul, Yogyakarta. Oke, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang kasus yang terkait dengan kesehatan mental yang sudah kita bahas, yang terjadi di sekitar kita. Ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwasanya kesehatan mental itu suatu kondisi di mana individu itu tidak memiliki perasaan bersalah. Terus individu itu enjoy, menikmati hidupnya, bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Betul. Kemudian individu itu bisa mengambil keputusan. Kemudian individu itu memiliki pemikiran yang realistis. Selalu berpikir positif tentu saja, Bu, ya. Betul. Nah, kenyataannya di kehidupan yang nyata ini, emak-emak lah, para ibu lah yang sering terancam kesehatan mentalnya. Betul sekali. Ya, banyak sekali kasus-kasus tanpa kita sadari, kita sendiri saja sering mengalaminya. Tiba-tiba kita merasakan lelah yang amat sangat, padahal kita tidak berbuat apa-apa. Yang ditakutkan nanti itu berdampak pada pengasuhan sehari-hari, ya, Bu. Iya, betul. Karena kunci untuk pengasuhan yang baik itu dari seorang pengasuhnya, yaitu ibu. Kalau ibu itu dalam keadaan gembira, bahagia, otomatis dia bisa memberikan pengasuhan itu dengan baik. Nah, yang terjadi sekarang ini banyak ibu-ibu itu berjuang sendiri. Mereka itu merasa single fighter, sementara orang-orang di sekitarnya, relasinya, suami terutama, itu tidak bisa mendukung perannya sebagai ibu. Ya. Biasanya memang mungkin kebanyakan para suami menyerahkan semua pengasuhan ke ibu terutama. Itu yang membuat seorang ibu itu merasa tertekan dengan perannya, karena menjadi ibu itu tidaklah sangat mudah. Betul sekali. Selain harus mengasuh putra-putrinya di rumah, juga mungkin ada kegiatan di luar juga. Betul, itu untuk yang wanita karir. Betul sekali. Selain itu kan, jadi dari berbagai permasalahan yang menumpuk, mungkin nggak ada solusinya, terus larinya ke, dan terjadi secara terus-menerus berulang-ulang, itu bisa mengakibatkan mental seorang ibu itu bisa terganggu. Betul sekali. Biasanya ibu itu ketika mentalnya kena itu kayak mudah marah. Ya toh, Bu? Jelas itu, Bu. Rasanya pinginnya kok emosi. Terus nah, dampaknya nanti ke anak. Betul sekali. Ketika emosi kita tidak stabil, kita ketika emosi ke anak, ke suami, itu kita melampiaskan ke, itu pelampiasannya ke anak. Itu fatal sekali, ya, Bu, ya. Pernah itu di tetangga dekat saya itu, ibu itu memang single fighter, Bu. Dia single fighter, suaminya sudah lama berpisah ya dengan suaminya. Kemudian dia memiliki 2 anak yang masih sekolah semua. Mungkin permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian yang sudah berlalu itu masih berdampak pada dirinya, sehingga berdampak juga pada pengasuhannya. Setiap harinya itu sering marah-marah sampai terdengar ke tetangga-tetangga, dan itu ibu itu sudah tidak memiliki malu lagi ketika berteriak-teriak seperti itu. Mungkin itu pelampiasannya dari emosinya yang sudah numpuk-numpuk seperti itu. Dan itu sangat berdampak sekali sama sama anaknya. Mungkin akan membentuk karakter anak. Jadi seperti kan anak biasanya mencontoh apa yang dilakukan ibunya, kan, dan dilakukan orang-orang di sekitarnya. Bisa dilihat juga anaknya itu menjadi anak yang tidak pede akhirnya, Bu. Tidak pede. Kasihan sekali. Jadi ketika dia di sekolah atau di lingkungan bermainnya itu kayak menarik diri. Dan itu ibu itu sudah didekati sama tokoh di masyarakat untuk bisa mengurangi kebiasaan yang tidak baik terhadap anak itu. Mungkin membentak-bentak, mungkin
teriak-teriak kayak gitu. Iya, mungkin ketika ibu itu merasa seperti itu, yang dibutuhkan adalah curhat ya Bu ya. Iya, Sharing iya, ya. sharing itu penting sekali ya Bu ya, apalagi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya biasanya harusnya bisa di-sharing ke orang di sekitarnya. Iya. Mungkin dia menaruh kepercayaan ke siapa. Iya. Nah, Tapi yang itu. terpenting adalah suami Bu. Nah, suami. Iya, support system terutama itu suami jelas. Iya, tapi kan dalam kasusnya yang tadi Iya. itu kan maksudnya suaminya karena tidak dia tidak iya, bersama harusnya suaminya lagi dia ya. bisa mencari ke sharing ke tempat lain, misalnya ke teman Betul. dekat atau ke tetangga mungkin yang Iya. dekat dengan dia. Iya, mungkin gitu. sudah bisa berkurang kebiasaan-kebiasaan Iya. itu karena sekarang dia sudah bisa dekat dengan tetangganya. Itu untuk kondisi yang sekarang. Mungkin juga harus ada keberanian untuk mengungkapkan mungkin Bu ya. Iya. Mengungkapkan apa yang dirasa. Iya. Kan kadang Terutama biasanya kepercayaan iya, Bu. karena Kalau kita biasanya sudah nggak dipendam percaya. kayak gitu. Iya. Dipendam. Iya. Terus ketika mau berbicara itu mau mulainya dari mana itu sudah bingung. Sudah bingung. Iya, betul kemampuan sekali. berbahasa juga ya. Iya. Betul. Nah, kembali kita ke support system yang ada dalam keluarga. Seorang ibu itu adalah terutama suami ya Bu ya. Iya. Kebanyakan suami di sini merasa cuek dengan keadaan istri. Ketika istri sudah capek itu perlu seorang suami menanyakan sudah makan, Iya, sudah betul minum. sekali, Itu perlu sekali ya Bu ya, meskipun itu pertanyaan yang sangat ringan tapi itu Iya. berdampak sekali ke istri. Iya, yang mungkin banyak orang yang menganggap mungkin seorang ibu itu di rumah pekerjaannya cuman seperti itu. Iya, ibu rumah Nah, tangga. Iya, ibu rumah Padahal tangga. itu lebih berat, Padahal Bu. itu lebih berat. Nah, Iya. sementara orang lain mungkin yang di sekitar dia nggak ada yang mensupport kayak Iya. gitu kan. Terus dia nggak ada Tempat tempat untuk curhat. curhat. Iya. Makanya permasalahannya semakin dipendam Semakin dipendam dan banyak. pelampiasannya ke pengasuhan ke anak-anaknya. Iya. Nah, seperti yang saya tahu Bu Ella, ada kasus yang sedang terjadi saat ini ya, itu kekerasan secara fisik kepada anak. Itu karena Anaknya ya? iya karena orang tuanya abai, acuh ke anak. Jadi Acuhnya penyebabnya itu mungkin nggak itu ya, anaknya nggak terlalu fokus ke belajar kayak gitu. Jadi orang tuanya merasa sudahlah kayak gitulah, biarkan saja kayak gitu. Orang tuanya sibuk dengan kehidupannya sendiri, sementara suami juga nggak ada dukungan kayak gitu. Mungkin kurang dalam kerjasamanya Ya. kayak gitu. Itu Dalam sayang sekali iya, ya. apalagi anaknya dibiarkan main, nggak tahu waktu gitu ya. Untuk belajar pun dia nggak membantu orang tuanya. Jadi mungkin orang tua itu akhirnya menganggap remeh ya Bu. menganggap remeh, iya. remeh keperluan anak itu apa yang dibutuhkan anak itu sudah tidak direspon, mungkin karena orang tua itu juga kebutuhannya atau permasalahannya yang numpuk-numpuk juga. Iya, ya numpuk-numpuk. Yang jelas setahu saya Bu ya, itu namanya permasalahan orang tuanya itu ya karena itu tadi tidak ada support system, mungkin kerjasamanya kurang antara suami dan istri. Suaminya juga membiarkan semua beban pengasuhan ke ibunya, terus juga mungkin masalah tekanan dari kanan kiri ya. Jadi ibu permasalahannya memang menumpuk sekali Bu ya. Ibu merasa apa yang dia alami itu berat, jadi iya. dia lebih mementingkan kepentingannya daripada anaknya ya. Dan pelampiasannya ke anak secara dengan kekerasan fisik. Maaf, ketika anak itu tidak bisa memuaskannya, tidak memberikan apa yang dia harapkan, akhirnya dia main kekerasan fisik itu. Iya, dengan mungkin mencubit. Pertama awalnya cuma mencubit, memukul sedikit, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Dan saya yakin ketika seorang anak diberikan pengalaman yang buruk seperti itu akan menjadi pengalaman dia sampai dia besar. Iya, itu akan seperti tertanam gitu dalam mungkin Betul. di bawah sadarnya dia ya Bu Iya. ya, akan melakukan apa yang
dilakukan pernah dilihat juga, Iya. dicontohkan sama orang tuanya, mungkin itu akan membekas. betul ya. Kayak seperti inner child-nya terluka, Bu ya. Iya. Yang ditakutkan nanti ketika dewasa kelak anak itu juga akan melakukan hal yang Hal sama. yang sama, iya, takutnya Iya. seperti itu. Nah, Jadi perlu kesadaran dari orang tua terlebih dahulu iya, ya Bu ya. harus ada pendekatan ke orang tuanya. Kembali lagi mungkin dibangun lagi kerjasama antara orang-orang di sekitarnya, terutama Iya. suami. Iya, Ya. Harus selalu mensupport Iya. yang dilakukan istri, mungkin dengan mungkin dengan yang menanyakan tadi gimana keadaan di Menanyakan rumah, keadaan istri, anak, capek enggak, iya. keadaan anak gimana. Itu biarpun mungkin sepele, tapi bagi seorang ibu terutama Iya. ya Bu ya, yang mengasuh putra-putrinya di rumah, kebanyakan mereka akan merasa bahagia. Iya, Betul. tidak Itu dalam doping sekali. iya, Bu, doping bagi sekali istri. buat istri yang di rumah mengasuh. Itu pasti kalau misalnya suaminya seperti itu pasti bahagia sekali, Bu ya. Suami harus tahu nggak perlu pakai cincin emas permata ya Bu Betul ya. sekali, Membahagiakan nggak istri sebenarnya ya. Kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan materi, Bu. Iya, betul sekali. Tinggal mau nanyakan kabarnya sedang apa, itu istri sudah merasa berdekatan dengan air es. Betul. Sejuk. Iya. Harapannya dengan video yang kita buat ini kita bisa menyadarkan ya Bu ya, menyadarkan ibu-ibu semua yang memiliki anak ketika dalam pengasuhan itu kita harus memiliki rasa penerimaan dulu. Iya. Kita harus menerima kehidupan ini, anak kita, suami kita, kondisi kita, kelebihan dan kekurangan kita, itu yang terpenting. Iya, bersyukur ya, Bu. Iya, Ya. Bersyukur bersyukur. apa yang sudah kita miliki. Betul. Juga berpikiran positif. Iya. Ya, selalu dengan kayak gitu kan kita bisa mengambil keputusan, Iya. mengambil apa yang pengasuhan yang terbaik buat anak kita, bukan yang sempurna, tapi yang terbaik. Yang baik, Iya. yang baik untuk Iya, anak kita. buat anak-anak kita. Iya. Kemudian kita juga harus yakin bahwasanya ketika kita punya masalah, ketika kita punya trouble, itu pasti ada jalan keluarnya, Iya, pasti betul ada sekali. solusinya. Kalau kita berpikiran seperti itu, kita pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan bisa menjalaninya dengan ringan, dengan Iya. santai. Karena kembali lagi seperti yang kemarin kita sudah bahas, Iya. kesehatan mental itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan materi. Iya, Bu, ya. betul. Heeh. Mau Kesehatan materinya mental itu, banyak, iya, emang berasal dari diri kita sendiri, Iya. dari pikiran kita, Dari yang penerimaan, bisa, iya, ya. penerimaan kita. betul. Iya. Betul. Jadi inti dari pembahasan materi kita kali ini adalah kita ingin menyampaikan satu pesan bahwasanya penting sekali bagi seorang pengasuh, terutama ibu, untuk selalu bisa menjaga kesehatan mentalnya demi memberikan pengasuhan yang baik untuk putra-putrinya. Nah, dengan cara yang pertama menerima apapun keadaan kita. Nah, penerimaan yang terbaik itu adalah dari diri kita sendiri. Yang kedua, dengan selalu berpikir positif. Nah, yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, Betul. terutama dengan suami, dengan orang tua mungkin, dengan tetangga, hubungan sosial kita. Terus Dan yang terpenting dan yang adalah terpenting adalah rasa syukur. Iya, rasa syukur. Karena setiap masalah pasti ada solusinya ya, Bu Ella. betul. Demikian Pulinkes edisi kali ini, semoga memberi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada edisi Pulinkes berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.